Lanjut ke patofisiologi PPOK. Nah, ini adalah suatu penyakit paru obstruktif kronik yang biasanya itu terjadi pada pasien-pasien usia yang tua ya. Kronis kan judulnya juga. Nah, jadi tuan E 58 tahun, karena usianya degeneratif 58 tahun, berarti terjadi penurunan fungsi sel-sel tubuh. Ditambah juga kebiasaan merokok sejak 15 tahun, 15 batang per hari, termasuk dalam kategori berat ya, kalau secara perhitungan Beckman, rokok itu lebih dari 600 perhitungannya. Jadi perkalian antara jumlah tahun merokok dikali dengan jumlah batang rokok perharinya. Nah, jadi ketika rokok ini menghasilkan karbon monoksida. Ya, selain itu juga dia bekerja sebagai supir bajai. Di mana supir bajai ini ekonominya cenderung rendah dan nutrisinya jadi buruk. Jadi ketika ada kondisi yang kurang baik ya kesehatannya, maka ketika nutrisinya kurang ya jadi efeknya itu keluhannya itu berat. Ditambah supir bajai ini kan kerjanya tuh sering terpapar udara kotor, yaitu ada inhalasi polusi baik virus, bakteri, bahan kimia, bahan berbahaya. Ditambah juga rokok ya. Nah, rokok ini juga menghasilkan karbon monoksida, di mana dalam tubuh kita ada hemoglobin. Hemoglobin ini afinitasnya itu lebih tertarik ke karbon monoksida dibanding oksigen. Jadi ketika ada karbon monoksida, dia lebih milih karbon monoksida dibanding oksigen. Akhirnya, ya, sedangkan tubuh butuh oksigen, maka jadi oksigenasinya jadi menurun dan terjadi dyspnea juga, sesak nafas dan batuk gitu ya. Bersifat toksik. Jadi inhalasi yang bersifat toksik. Ketika toksik itu meningkatkan ROS ya, reaktif oksigenasi spesies. ROS ini akan merusak lapisan sel epitelis respiratorik. Nah, dari hal-hal tersebut, sel imun akan menurun, zat polutan, bakteri, virus, bahan kimia berbahaya masuk ke dalam saluran pernapasan bawah, mengaktifkan reaksi inflamasi, yaitu makrofag alveolar, yaitu merangsang TNF alfa, menghasilkan leptin dan PGE2. Leptin ini akan menurunkan selera makan, berat badan jadi menurun, dan EW jadi underweight. PGE2 juga, PGE2 juga mensekresikan prostaglandin, hipotalamus, dan akan timbul demam. Terus dari makrofag alveolar juga dia akan merangsang kemotaktik peptide CXCL1 dan 8, sehingga terjadi migrasi neutrofil, elastase dan matrix metaloproteinase 9 dan 12, dan terjadi destruksi jaringan bronchiolus dan alveolus. Iya, jadi karena neutrofil ini efeknya tuh kesini lah. Jadi terjadi destruksi jaringan. Yaitu CXCL9-10-11 itu mengaktifasi sel T killer CL18 yang memicu mekanisme apoptosis paramosit tipe 1. Ya. Dari sana ketika terjadi destruksi, maka luas permukaan alveolus yang berfungsi jadi berkurang, maka difusi tempat pertukaran oksigen jadi berkurang juga, ketidakseimbangan ventilasi perfusi jadi mismatch jadi kurang, perfusi oksigen jadi berkurang, dan metabolisme air juga berkurang. ATP energinya jadi berkurang juga, ATP yang jadi kurang, kemudian jadi mudah lelah dan aktivitas kurang, maskuloemit. Terus elastisitas bronchiolus dan alveolus juga berkurang, daya recoil, dimana kan paru ini kan biasanya tuh kayak kembang kepis secara otomatis, karena elastis lebih daya recoilnya menurun. Jadi kolaps bronchiolus, jadi retensi udara pada saluran pernafasan. Jadi kan dia tuh nggak elastis lagi, biasanya kan kembang kepisnya biasanya otomatis, karena memang dia udah kurang elastis, otomatis udara ini dia terperangkap di dalam dan terjadi air trapping. Jadi udaranya udah terperangkap di dalam, maka volume ekspresi tidak, jadi untuk ngeluarin udara itu susah, maka volume inspirasinya berkurang. Jadi udah banyak udara di dalam, otomatis inspirasinya tuh kan kayak jadi sedikit ya. Kemudian penggunaan otot nafas aksesori berusaha untuk menarik udara lagi gitu, makanya jadi dyspnea dan respiration meningkat. Selain itu mengaktifkan reaksi inflamasi itu ada ROS, jadi stres oksidatif, alveolus bronchiolus berkontraksi abnormal dan menerima sinyal inflamatory leukosit, sehingga akan terjadi
hipertrofi otot postbronchiolus dan jadi bronkokonstriksi. Selain itu, aktivitas TAC, TNF alpha converting enzyme, mensekresikan TNF alpha dan TGF beta, TGF connective tissue growth factor ini akan menghasilkan fibroblast. Kemudian menghasilkan EGF endothelial growth factor ini akan menghasilkan sekresi mukus, edema mukosa. Fibroblast meningkat ini akan jadi fibrosis dan endapan elastin dan jaringan paru ini akan beri bronchiolar. Kemudian ketika jadi hipersekresi mukus maka jadi ronkiida suara ya. Ketika udah melewati melewati saluran yang ada cairannya. Mukosa juga bergabung dengan massa imun, promosi dan patogen mati sehingga akan jadi batuk produktif dengan dahak yang berwarna kekuningan, di mana mukosa itu bercampur dengan berbagai jasad-jasad sel ya. Maka ketika ada bronkokonstriksi terus ada batuk produktif, jaringan parut ini akan jadi obstruksi saluran nafas sehingga akan dicek ketika dicek lewat spirometri, maka spirometri siapa ya? Maka dicek hasilnya tuh VAP 1 banding VAP nya tuh kalau 60%. Ini merupakan VPOK derajat 2 gitu. Terus ketika volume inspirasinya berkurang akan terjadi hiperinflasi dinamis, pemeriksaan fisik volume breathing sound-nya akan berkurang, vokalitas akan kurang terdengar setelah IG-nya melebar karena memang efek dari air trapping-nya tadi. Di barrel chest person karena udara di dalam, pada ronsen hiperaerasi setelah chest-nya melebar, diafragma datar kayak meluas ke dapat atau drops heart, dan ekspirasi memanjang sehingga mulutnya tuh berusaha untuk mengelak udara sehingga kayak mulut mencucuk atau perlu sleep breathing. Udah sih kayaknya ya, nanti lah bismillah. Oke, udah.